Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Kelompok 2 akan menjelaskan mengenai analisis studi kasus kecelakaan mobil Avanza truk tol Cipularang 2019. Eh, di kelompok kami beranggotakan saya sendiri Amelia Cika Pratama sebagai moderator dan pemateri satu. Yang kedua ada Dwi Aryatami sebagai pemateri 2. Yang ketiga ada Aisyah Repairina Putri sebagai pemateri 3. Yang keempat ada Asraf Romeo Aidil sebagai pemateri 4. Dan yang kelima ada Salwa Maulida Khairunisa sebagai pemateri 5. Oke, baiklah yang pertama kita akan membahas mengenai studi kasus eh, kecelakaan pada ruas tol Cipularang kilometer 91 sampai 104, yaitu pada bagian jalan yang dikenal rawan kecelakaan karena gabungan turunan panjang, tikungan tajam, dan tingginya volume kendaraan berat. Lokasi ini sering mengalami kecelakaan beruntun, terutama ketika truk bermuatan besar kehilangan kendali atau gagal mengerem pada turunan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dwi Aryatami. Materi yang kedua itu kenapa kasus ini dianggap penting. Kasus ini penting karena memberikan contoh nyata bagaimana kondisi geometrik jalan dan dinamika kendaraan dapat menyebabkan perubahan momentum besar yang berujung pada kecelakaan fatal. Ruas kilometer 91 sampai 104 memiliki riwayat kecelakaan tinggi, sehingga analisisnya relevan untuk memahami akar penyebab kecelakaan dan bagaimana konsep fisika dapat membantu menjelaskan mekanisme terjadinya tabrakan. Selain itu, analisis kasus ini dapat digunakan untuk mendukung rekomendasi peningkatan keselamatan jalan. Selanjutnya, konsep fisika dasar. Yang pertama itu ada gaya gravitasi pada jalan menurun. Itu terdapat pengaruh gaya gravitasi pada jalan menurun, ruas jalan memiliki kemiringan cukup besar membuat kendaraan mengalami komponen gaya gravitasi yang menariknya ke arah bawah. Akibatnya, kendaraan cenderung mengalami percepatan tambahan, sehingga kecepatannya meningkat tanpa disadari pengemudi. Ketika kecepatan naik, sementara pengereman tidak dilakukan dengan tepat, kendaraan dapat kehilangan kendali. Lalu konsep fisika yang kedua itu energi kinetik dan pengereman. Semakin tinggi kecepatan, semakin besar pula energi kinetik yang harus dihilangkan saat kendaraan ingin memperlambat laju. Pada jalan menurun, energi kinetik meningkat lebih cepat, sehingga sistem pengereman harus bekerja lebih berat. Kondisi ini menjadi penyebab umum remblong, terutama pada kendaraan berat seperti truk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Asraf Romeo. Baik, konsep fisika yang ketiga ada gaya sentrifugal di tikungan. Di tikungan tajam pada beberapa titik, kendaraan dipengaruhi oleh gaya sentrifugal. Gaya ini mendorong kendaraan keluar dari tikungan. Agar kendaraan tetap berada di jalurnya, dibutuhkan gaya gesek lateral yang cukup pada ban. Jika kendaraan melaju terlalu cepat atau permukaan jalan licin, misalnya akibat hujan, gaya geseknya akan berkurang, sehingga kendaraan mudah tergelincir atau keluar jalur. Konsep fisika yang keempat, massa kendaraan dan momentum juga sangat berpengaruh. Kendaraan besar seperti truk membawa massa yang jauh lebih besar, sehingga momentum ikut meningkat. Momentum yang besar menjadi jarak pengereman menjadi lebih panjang. Kemudian, pengemudi yang terlambat bereaksi atau melakukan pengereman mendadak akan sulit menghentikan kendaraan tepat waktu. Baik, yang kelima, terdapat risiko aquaplaning ketika jalan masih basah akibat hujan. Pada kondisi ini, lapisan mengurangi kontak ban dengan permukaan jalan, membuat gaya gesek menurun drastis. Ketika gesekan rendah, pengereman dan kontrol kemudi menjadi jauh lebih mudah dan sulit, sehingga kendaraan mudah kehilangan kendali. Konsep yang terakhir, faktor jarak reaksi dan jarak pengereman dari sisi pengemudi juga termasuk konsep fisika penting. Pengemudi membutuhkan waktu untuk menyadari bahwa dan mulai mengerem. Pada kecepatan tinggi, jarak yang ditempuh selama reaksi dan pengereman menjadi sangat panjang. Jika jarak antar kendaraan terlalu dekat, tabrakan beruntun menjadi sulit dihindari. Baiknya akan dilanjutkan oleh Repa. Oh my God.
Nah, lalu apa hubungan studi kasus yang kami bahas dengan teknik sipil? Yang pertama yaitu ada geometri jalan, turunan panjang dan tikungan. Jadi turunan panjang dan tikungan itu meningkatkan kecepatan dan momentum kendaraan seperti mobil dan bus, sehingga resiko kecelakaan lebih besar. Yang kedua, kondisi pengerasan jalan mempengaruhi kontrol kendaraan dan jarak pengereman, terutama di area menurun. Yang ketiga, rekayasa keselamatan lalu lintas seperti rambu peringatan, guardrail, dan escape lane sangat penting untuk mengurangi dampak kecelakaan. Yang terakhir, analisis kecelakaan digunakan untuk memperbaiki desain jalan dan meningkatkan mitigasi risiko pada lokasi rawan. Hmm, Diskusi. Ruas tol Cipularang pada kilometer 91 sampai 104 dikenal sebagai salah satu titik paling rawan kecelakaan di Indonesia. Tingginya angka kecelakaan di lokasi ini tidak terjadi secara kebetulan, tetapi dipengaruhi oleh kombinasi beberapa faktor utama, yaitu kondisi fisik jalan, faktor kendaraan, dan perilaku pengemudi. Dari segi geometri jalan, jalur ini memiliki kontur menurun yang panjang disertai tikungan tajam, sehingga sangat berisiko terutama bagi kendaraan besar seperti truk dan bus. Kondisi ini menyebabkan kendaraan membutuhkan sistem pengereman yang prima, karena sedikit kelalaian dapat mengakibatkan kehilangan kendali. Selain faktor jalan, masalah pada kendaraan juga berperan besar. Banyak kecelakaan melibatkan kendaraan berat yang diduga mengalami remblong atau membawa muatan berlebih. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap kelayakan kendaraan serta pelanggaran aturan muatan. Muatan berlebih membuat sistem rem bekerja lebih berat, terutama saat kendaraan melaju di turunan panjang, sehingga risiko kecelakaan meningkat drastis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salwa. Baik, saya akan menjelaskan lanjutan diskusi dari Reva. Faktor manusia juga menjadi penyebab penting. Masih banyak pengemudi yang melaju dengan kecepatan tinggi, kurang waspada, serta tidak memahami karakteristik jalur Cipularang yang berbahaya. Kurangnya disiplin berlalu lintas seperti menjaga jarak aman dan penggunaan lajur yang tidak sesuai. Turut memperbesar risiko terjadinya kecelakaan beruntun. Oleh karena itu, kecelakaan di tol Cipularang bukan hanya akibat faktor, melainkan akibat kegagalan sistem keselamatan transportasi secara menyeluruh. Kemudian kesimpulan, berdasarkan studi kasus tol Cipularang ke kilometer 91 sampai 104 dapat disimpulkan bahwa tingginya angka kecelakaan disebabkan oleh kombinasi kondisi jalan yang ekstrim, kendaraan yang tidak memenuhi standar keselamatan, serta rendahnya kedisiplinan pengemudi. Jalur yang menurun membutuhkan kewaspadaan tinggi serta kendaraan dalam kondisi teknis yang sangat baik. Namun lemahnya pengawasan terhadap kendaraan berat dan rendahnya kesadaran pengemudi menyebabkan resiko kecelakaan terus berulang. Tanpa penanganan yang serius dan menyeluruh, Cipularang akan menjadi titik rawan kecelakaan dengan potensi korban jiwa yang besar. Kemudian, terakhir saran. Pengelola jalan dan pemerintah perlu memperketat pengawasan kendaraan berat, menambah peringatan, serta memperbaiki titik jalan berbahaya. Pengemudi diimbau menjaga kecepatan, memastikan kondisi rem dan kendaraan saat keadaan baik, serta meningkatkan kewaspadaan saat melintasi tol Cipularang. Baiklah, mungkin cukup sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.